Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai merasakan kedamaian dan kebebasan dalam menjalankan agama mereka. Namun ancaman dari kaum kafir Quraisy tak pernah surut. Setiap hari, laporan dari pengintai menyampaikan gerakan mencurigakan dari Mekah. Orang-orang Quraisy tidak terima bahwa Islam semakin berkembang dan memperoleh wilayah yang aman untuk berdakwah. Suatu malam yang sunyi, di tengah cahaya bintang yang redup, Rasulullah duduk bersama para sahabat terdekatnya. Abu Bakar, Umar, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa sahabat lainnya duduk dalam keadaan tegang. Mereka tahu bahwa perang bisa terjadi kapan saja. Wahai Rasulullah, Quraisy semakin berani. Mereka mengirim utusan ke suku-suku sekitar untuk memprovokasi mereka agar menyerang kita, kata Umar dengan wajah serius. Rasulullah menatap wajah-wajah sahabatnya dengan penuh keteguhan. Beliau tahu bahwa ujian bagi kaum muslimin masih panjang. Kita tidak akan tinggal diam, tetapi kita juga tidak akan gegabah. Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi bangsa yang suka menyerang tanpa alasan. Tetapi jika mereka mengancam kita, kita akan membela diri dengan izin Allah, jawab Rasulullah dengan penuh ketenangan. Malam itu Rasulullah menyampaikan perintah. Madinah harus bersiaga. Para pemuda dilatih menggunakan pedang dan tombak, sementara tim pengintai diperintahkan untuk mengamati setiap pergerakan Quraisy. Dalam keadaan yang semakin genting, turunlah wahyu yang telah lama dinanti-nanti. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 39. Seketika itu suasana berubah. Para sahabat yang tadinya menahan diri, kini memiliki izin dari Allah untuk membela diri. Mereka merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Abu Bakar menatap Rasulullah dengan mata yang berbinar. Ya Rasulullah, akhirnya Allah memberi izin untuk kita membela agama ini dengan senjata. Ali bin Abi Thalib tersenyum penuh semangat. Demi Allah, aku tidak akan mundur. Aku akan berdiri di garis depan untuk melindungi agama ini. Namun Rasulullah tetap tenang dan tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan. Kita tidak akan langsung berperang, kita akan bersikap cerdas. Jika kita bisa mengalahkan mereka tanpa pertumpahan darah, itu lebih baik, ujar beliau. Maka strategi mulai disusun. Rasulullah mengirim pasukan kecil untuk berpatroli dan mengintai jalur perdagangan Quraisy. Tujuan utamanya adalah menguasai jalur perdagangan yang menjadi nadi perekonomian mereka. Dalam upaya menguasai jalur perdagangan, Rasulullah mengutus beberapa ekspedisi kecil ke berbagai jalur yang sering dilalui kafilah Quraisy. Beberapa di antaranya adalah: pertama, ekspedisi Saif al-Bahr. Rasulullah mengirim Hamzah bin Abdul Muthalib bersama 30 orang untuk menghadang kafilah Quraisy, namun tidak terjadi pertempuran. Kedua, ekspedisi Rabiq dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harits untuk mengintai pergerakan Quraisy. Ketiga, ekspedisi Nakhlah, pasukan kecil yang ditugaskan mengawasi jalur utama Quraisy ke Syam. Rasulullah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan perang. Beliau tahu bahwa Islam harus menang dengan strategi, bukan hanya dengan pedang. Hari itu, di tengah terik matahari Madinah, Rasulullah memanggil sahabatnya yang terpercaya, Abdullah bin Jahsh. Dengan suara penuh kebijaksanaan, Rasulullah menyerahkan sepucuk surat kepadanya, tetapi dengan satu perintah tegas. Wahai Abdullah, surat ini jangan engkau buka kecuali setelah perjalanan 2 hari, ujar Rasulullah. Abdullah bin Jahsh menerima surat itu dengan penuh hormat. Ia tahu bahwa setiap perintah Rasulullah adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh ketaatan. Ia kemudian berkumpul bersama 11 sahabat lainnya, semuanya dari kalangan muhajirin. Mereka adalah para pejuang yang telah meninggalkan segalanya demi Islam. Sebelum berangkat, Rasulullah menatap mereka dengan penuh haru dan kepercayaan. Pergilah dan semoga Allah menjaga kalian. Jangan bertindak gegabah, tetapi selalu berhati-hati, pesan beliau. Para sahabat berangkat dengan langkah tegap, meninggalkan Madinah dengan keyakinan bahwa mereka sedang menjalankan misi yang akan mengukir sejarah Islam. 2 hari perjalanan telah berlalu, dan kini Abdullah bin Jahsh membuka surat yang Rasulullah titipkan. Ia membacanya dengan saksama. Jika kalian telah membaca suratku, berjalanlah menuju Nakhlah
yang terletak antara Mekah dan Taif. Intailah rombongan Quraisy dan informasikan kepada kami beritanya." Para sahabat saling berpandangan. Misi ini adalah tugas berat. Nakhlah adalah wilayah yang berbahaya dekat dengan kota Mekah. Namun tanpa keraguan sedikit pun, mereka semua menyatakan kesetiaan mereka kepada Rasulullah. "Kita telah menerima tugas dari Rasulullah, maka demi Allah, kita akan menjalankannya meski nyawa menjadi taruhannya," ujar salah seorang sahabat dengan penuh semangat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Nakhlah dengan hati-hati, mengendap-endap di antara bukit-bukit dan lembah yang panas. Saat tiba di Nakhlah, mereka menemukan sebuah kafilah dagang Quraisy yang membawa barang-barang berharga. Kafilah itu terdiri dari beberapa orang, di antaranya adalah Amr bin Al-Hadrami, seorang tokoh Quraisy yang cukup dikenal. Para sahabat berdiskusi dengan penuh kebimbangan. Mereka tahu bahwa hari itu adalah bulan Rajab, salah satu dari bulan-bulan haram, di mana peperangan dilarang dalam tradisi Arab. "Apakah kita harus menyerang? Tapi ini bulan suci," bisik salah seorang sahabat. Namun di sisi lain mereka menyadari bahwa kafilah ini membawa harta Quraisy, harta yang telah digunakan untuk menindas kaum muslimin selama bertahun-tahun. Mereka juga tahu bahwa jika kafilah ini dibiarkan pergi, maka harta itu akan kembali digunakan untuk memerangi Islam. Jika kita membiarkan mereka pergi, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Tetapi jika kita menyerang, kita melanggar kesucian bulan Rajab, ujar seorang sahabat dengan wajah penuh kebingungan. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, mereka memutuskan untuk menyerang kafilah tersebut. Mereka berhasil membunuh Amr bin Al-Hadrami dan menangkap 2 orang Quraisy sebagai tawanan. Sisanya berhasil melarikan diri. Para sahabat merasa telah memenangkan pertempuran kecil ini. Dengan penuh keyakinan, mereka membawa tawanan dan harta rampasan kembali ke Madinah untuk diserahkan kepada Rasulullah. Ketika Abdullah bin Jahsh dan timnya tiba di Madinah, mereka mendekati Rasulullah dengan penuh harapan. Namun wajah Rasulullah berubah menjadi muram. "Apa yang telah kalian lakukan?" tanya Rasulullah dengan nada berat. "Wahai Rasulullah, kami hanya menjalankan misi yang engkau berikan. Kami melihat kesempatan ini dan kami mengambilnya," jawab Abdullah bin Jahsh, mencoba menjelaskan. Rasulullah menundukkan kepala. Beliau sangat kecewa karena perang di bulan suci adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. "Aku tidak pernah memerintahkan kalian untuk menyerang mereka di bulan haram," kata Rasulullah dengan suara pelan tetapi penuh ketegasan. Para sahabat yang tergabung dalam ekspedisi ini langsung merasa terhimpit rasa bersalah. Mereka tidak bermaksud melanggar aturan, tetapi situasi yang mendesak membuat mereka mengambil keputusan yang keliru. Begitu mendengar kejadian ini, kaum Quraisy langsung memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Islam dengan propaganda besar-besaran. "Lihatlah Muhammad dan para pengikutnya, mereka melanggar kesucian bulan Rajab. Mereka tidak lebih baik dari para perampok," teriak para pemuka Quraisy. Kabar ini menyebar luas dan mulai mengguncang nama baik kaum muslimin. Para sahabat yang terlibat dalam peristiwa ini mulai merasa terpojok dan takut, khawatir bahwa tindakan mereka akan semakin memperburuk keadaan Islam. Namun dalam situasi genting ini, Allah menurunkan wahyu yang membela kaum muslimin dan menjelaskan kezaliman Quraisy yang jauh lebih besar. "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah menganiaya dan menindas Islam dan kaum muslimin, lebih besar dosanya daripada membunuh." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Para sahabat yang sebelumnya merasa bersalah, kini mulai tenang. Mereka menyadari bahwa Allah membela mereka dan mengingatkan bahwa kezaliman Quraisy selama ini jauh lebih besar daripada apa yang mereka lakukan. Meskipun Rasulullah kecewa, beliau tetap memaafkan para sahabat yang terlibat. Beliau tahu bahwa mereka tidak berniat melanggar aturan, tetapi hanya terjebak dalam situasi sulit. Dengan penuh kasih sayang, Rasulullah berkata, "Kalian telah melakukan kesalahan, tetapi Allah Maha Pengampun. Kita akan terus belajar dan memperbaiki diri." Para sahabat mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Mereka menyadari bahwa perjuangan Islam tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga hikmah dan kesabaran.
Dengan kejadian ini, kaum muslimin semakin memahami betapa besar tanggung jawab mereka dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Mereka berjanji akan lebih berhati-hati dalam setiap langkah perjuangan mereka ke depannya. Madinah masih diselimuti suasana damai di pagi hari ketika Rasulullah menengadahkan wajahnya ke langit, hatinya dipenuhi harapan. Sudah sekian lama beliau menunggu wahyu dari Allah tentang kiblat yang akan menjadi pusat ibadah umat Islam. Sejak tiba di Madinah, kaum muslimin selalu menghadap Baitul Maqdis saat sholat, sebagaimana perintah awal dari Allah. Namun dalam hati Rasulullah ada kerinduan mendalam untuk menghadap Ka'bah, rumah pertama yang dibangun untuk ibadah kepada Allah. Malam-malam beliau sering kali dipenuhi doa dan pengharapan, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk dalam perkara ini, dan akhirnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, turunlah wahyu yang mengubah arah kiblat. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Mata Rasulullah berbinar ketika Jibril menyampaikan wahyu ini. Dengan hati yang penuh syukur, beliau segera menuju masjid untuk menyampaikan perintah ini kepada para sahabat. Hari itu kaum muslimin sedang melaksanakan salat zuhur di sebuah masjid di Madinah, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Saat itu, imam dan para jamaah masih menghadap Baitul Maqdis. Di tengah salat, turunlah perintah perubahan kiblat, dan Rasulullah segera menyampaikan kepada kaum muslimin untuk mengalihkan arah mereka. Seorang sahabat yang menerima wahyu dari Rasulullah dengan segera menyeru, "Demi Allah, wahyu baru telah turun kepada Rasulullah. Perintah dari Allah telah datang, kita harus menghadap ke Ka'bah." Para sahabat yang tengah rukuk dan sujud dalam salat mereka, dengan penuh kepatuhan, langsung berbalik arah, menghadap ke Masjidil Haram. Tidak ada perdebatan, tidak ada keraguan, hanya ketaatan penuh atas perintah Allah. Tangis haru terdengar dari beberapa sahabat, karena ini bukan sekadar perubahan arah, tetapi juga simbol persatuan dan kebangkitan umat Islam. Perubahan kiblat ini menjadi perbincangan besar di Madinah. Kaum Yahudi yang selama ini menganggap bahwa kiblat mereka adalah satu-satunya arah yang benar, mulai meragukan niat kaum muslimin. Mereka mencemooh dan berkata, apa yang terjadi pada agama mereka? Kenapa mereka berpaling dari kiblat lama? Allah pun menjawab ejekan mereka dalam firman-Nya. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apa yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. Bagi kaum munafik, perubahan kiblat menjadi alasan untuk meragukan ajaran Rasulullah. Mereka mulai menebar fitnah dan berkata, jika kiblat yang dulu benar, maka yang sekarang salah. Jika yang sekarang benar, berarti ibadah kita yang dulu sia-sia. Namun Allah menegaskan bahwa ketaatan dan ketundukan kepadanya adalah yang terpenting. Semua amal perbuatan yang dilakukan dengan iman tetap diterima. Perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah bukan hanya sekadar perubahan fisik, tetapi juga menjadi isyarat kemenangan Islam. Kini umat Islam memiliki kiblat yang terpisah dari Yahudi dan Nasrani, menandakan bahwa mereka adalah umat yang berdiri di atas kemandirian, bukan sekadar mengikuti jejak umat terdahulu. Rasulullah bersabda dengan penuh semangat, inilah kiblat kita, kiblat Ibrahim. Dengan ini, Allah telah menjadikan kita umat yang bersatu, umat yang memiliki tujuan yang jelas. Perubahan kiblat ini juga mengisyaratkan bahwa suatu hari nanti, Ka'bah akan kembali dalam genggaman kaum muslimin, tidak lagi berada di bawah kendali kaum musyrik Quraisy. Peristiwa ini menjadi awal dari perjuangan besar yang akan membawa umat Islam menuju kemenangan. Maka sejak hari itu, setiap muslim di seluruh penjuru dunia menghadap Ka'bah saat bersujud kepada Allah sebagai lambang persatuan dan keteguhan hati dalam menjalankan perintahnya.